Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa komunikasi bukanlah hal yang paling penting dalam rumah tangga, tetapi respek adalah yang terpenting. Adanya sikap respek secara tidak langsung akan memperbaiki kualitas komunikasi. Namun pada beberapa kasus, meskipun pasangan telah saling respek, tetap masih ada kendala komunikasi meskipun tidak pada level yang parah. Komunikasi antara suami istri mempunyai alat dan ukuran yang istimewa yang mungkin tidak bisa dipahami oleh pihak lain. Banyak kode-kode atau simbol-simbol yang digunakan yang lebih efektif daripada dengan kata-kata. Seperti halnya kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha marah pada Nabi. Kemarahan Aisyah tidak diekspresikan secara jelas, akan tetapi Nabi menyadarinya. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, sesungguhnya aku benar-benar tahu saat kamu senang padaku dan saat kamu marah padaku. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Maka Nabi pun menjawab, jika kamu senang padaku maka kamu berkata, demi Tuhan Muhammad. Namun bila kamu sedang marah padaku, maka kamu berkata, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Aku pun berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak menyebut namamu saat marah. Namun demikian, ternyata ada sebagian pasangan yang tidak pandai menggunakan alat-alat komunikasi yang unik. Kalau simbol-simbol tidak bisa dibaca, tidak dipahami, atau salah satunya tidak mau tahu, maka akan terlontar kata-kata, apa maunya, bagaimana, ngapain, dan sebagainya. Banyak kasus konflik pasutri yang setelah dibongkar oleh konsultan, ternyata mereka berdua telah lama saling membisu. Masing-masing memendam rasa tidak puas, ada yang mengganjal. Tetapi masing-masing pihak tidak percaya, merasa tidak akan mendapat respon. Pada umumnya, bila salah satu memulai sikap diam atau artinya masa bodoh, maka pihak yang lain juga berbuat demikian, maka hancurlah komunikasi dan kehangatan rumah tangga. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa barang siapa mendahului berbicara ketika terjadi saling membisu akan dijanjikan surga. Maka hindarilah mendiamkan pasangan, apalagi sampai berhari-hari. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karenanya, pernikahan merupakan perjanjian yang agung, mitsaqun ghalidho, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri harus mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Pada beberapa kasus, riak-riak dalam rumah tangga muncul saat pasangan mulai mempunyai anak. Tingkah anak-anak sering menyebabkan pasangan berbeda pendapat dalam menyikapinya, sehingga sering menjadi bibit pertengkaran dalam masalah rumah tangga. Pasangan yang tidak lancar berkomunikasi, sekalipun tampaknya hidup serumah, biasanya relasi antar keduanya beku, dingin, tidak hangat, tidak ada lagi senyum, apalagi canda dan tawa. Tentu masing-masing memendam sesuatu, mungkin masalah kecil, mungkin masalah besar, bahkan mungkin sebenarnya bukan masalah, hanya terjadi salah duga. Lalu bagaimana cara untuk mencairkan suasana yang seperti ini? Penting untuk menyadari bahwa jangan pernah kita lari dari permasalahan. Persoalan datang bukan untuk kita pergi, tetapi untuk dihadapi. Islam memberikan beberapa prinsip komunikasi dalam membina hubungan keluarga, antara lain 1. Kejujuran dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam berkomunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pasangan suami istri yang menanamkan kejujuran dalam setiap komunikasi, maka keduanya akan memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Sebaliknya, bohong atau berdusta dalam berkomunikasi dengan pasangan harus dihindari. Hal ini dikarenakan adanya kebohongan dalam sebuah hubungan membuat pasangan suami istri tidak bisa saling percaya satu sama lain. Sekali saja suami atau istri berbohong, hal ini akan cukup fatal dalam keberlangsungan rumah tangga. Bagaimana mungkin kita akan menghabiskan seumur hidup dengan orang yang tak lagi kita percayai? Yang kedua, komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik ini dimaknai sebagai bahasa yang bersih dari umpatan, perkataan jorok atau tidak senonoh, atau qaul karim. Kemudian juga dapat dimaknai dengan bahasa yang lemah lembut atau qaul layin. Terkadang suami tidak sengaja menyampaikan pesan atau komunikasi kepada istri dengan penyampaian yang terlalu keras dan kasar, seperti dengan membentak, yang pada akhirnya menimbulkan rasa sakit hati pada sang istri. Akibat rasa sakit hati inilah pesan komunikasi yang disampaikan tidak dapat tercerna dengan baik. Bahasa yang baik akan mudah mengenai sasaran atau membekas, dan cenderung lebih diterima oleh pasangan.
Bahasa yang baik juga dapat lebih mudah mempengaruhi pandangan dan merubah sikap. Betapa sering rumah tangga menjadi retak akibat dari sepatah kata suami atau istri yang menyinggung atau menyakiti perasaan pasangannya. Karena itu, Nabi menekankan agar setiap muslim senantiasa memikirkan kandungan setiap kata sebelum kata itu ia ucapkan. Yang ketiga, komunikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk berkomunikasi secara negatif. Komunikasi negatif ini seperti komunikasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan manusia. Bentuk komunikasi negatif ini meliputi ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain yang sifatnya fakta, buhtan, membicarakan orang lain yang sifatnya tidak fakta, yaitu dengan membuat cerita seolah hal itu terjadi atau dengan melebih-lebihkan. Namimah, perkataan yang disertai dengan adanya ujaran kebencian yang berupa adu domba. Adhan, persangkaan buruk terhadap orang lain. Ketika ada kendala komunikasi, maka setiap orang seharusnya introspeksi diri masing-masing. Sudahkah mereka berkomunikasi dengan kejujuran, penggunaan bahasa yang baik, dan sudahkah menghindari bentuk komunikasi negatif? Sudahkah ada respek dalam komunikasi yang dilakukan? Dan ketahuilah, sesungguhnya hati yang lembut akan mengeluarkan bahasa dan komunikasi yang lembut pula. Dan untuk melembutkan hati, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.